Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran IPA semalam tentang sistem peredaran darah pada manusia semalam. Kalau untuk hari ini adalah sistem peredaran darah pada hewan. Biar lebih jelasnya kita lihat ya. Sistem peredaran darah pada hewan itu sama dengan sistem peredaran pada manusia, yaitu organnya adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Ya, sama, ada 3. Sistem peredaran darah pada hewan itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh dan mengangkut sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Ya, sama dengan manusia. Sistem peredaran darah pada hewan itu tergolong menjadi 2. Ada yang sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah terbuka. Ya, sistem peredaran darah terbuka yaitu darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya lebih cepat. Ya, sama dengan manusia. Manusia berarti terbuka. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup yaitu darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya lebih lambat. Ya, itu untuk sistem peredaran darah pada hewan ya. Kita lihat nanti beberapa jenis hewan, ada yang sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Yang pertama kita lihat yaitu sistem peredaran pada serangga ya. Nih, sistem peredaran pada serangga. Ustaz ambil di sini ada contohnya adalah belalang ya. Sistem peredaran darah pada serangga itu disebut dengan peredaran darah terbuka. Ya. Darah disebut hemolimfa pada serangga, ya, mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan namun tidak dapat mengangkut oksigen. Kalau pada manusia kan darah mengandung oksigen dan karbon dioksida, tapi kalau pada serangga ini tidak, Nak. Ya, tidak bisa mengangkut oksigen. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh ya. Ini jantung pembuluh. Karena dia belum sempurna sekali jantungnya ya. Itu adalah sistem peredaran darah pada serangga. Yang kedua, kita lihat pada cacing. Ya, cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ya, ini tertutup. Cacing memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, ya, pembuluh darah dorasal ya, bagian atas, lalu ke bawah, nih, lalu ke bawah dan lalu ke seluruh anggota tubuhnya ya. Jantungnya di sini. Yang bagian jantungnya kan ada tulisan jantungnya. Nah, nanti dia akan dipompa ke bagian atas atau daerah dorsal, baru nanti ke bagian bawah pembuluh darah ventral ini ya. Itu adalah sistem peredaran darah pada serangga dan cacing. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu sistem peredaran darah pada ikan dan katak. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ya, jantung ikan memiliki 2 ruang yaitu serambi dan 1 bilik ya. 1 serambi dan 1 bilik. Bilik memompa darah ke arah insang lalu mengambil oksigen. Ya, jadi pada ikan walaupun dia tuh hidup di dalam air, dia juga membutuhkan oksigen ya. Nah, di sini lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi oksigen yang diambil melalui insang tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah ini, nah ya. Serangga kemudian menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi sistem peredaran darah itu pada ikan itu hampir sama dengan sistem peredaran darah pada manusia. Dia darahnya itu mengambil oksigen, setelah itu diedarkan ke seluruh tubuh dan mengambil sisa metabolisme atau karbon dioksida yang ada di seluruh anggota tubuh nanti akan dikeluarkan lagi melalui insang ya. Itu adalah sistem peredaran pada ikan. Nah, terus pada katak nih, Nak. Ya, amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung amfibi memiliki 3 ruangan. Ya. Kalau pada ikan tadi cuma 2 ruangan, ada serambi dan
serambi dan bilik ya. Kalau pada amfibi dia itu memiliki 3 ruangan. Ada serambi kanan, serambi kiri, dan bilik ya. Jadi biliknya cuma satu. Darah kayak oksigen dari paru-paru bercampur di dalam bilik dengan karbon dioksida. Jadi bercampur di situ antara oksigen dengan karbon dioksida di dalam satu bilik ya. Dari serambi darah kayak kayak O2 kemudian dipompa ke seluruh tubuh, dan darah kayak karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Jadi darah yang kayak oksigen itu akan dipompa ke seluruh anggota tubuhnya, dan darah yang mengandung karbon dioksida atau yang tidak bagus untuk tubuh itu dipompa ke paru-paru untuk dikeluarkan. Oke, ya, itu adalah sistem peredaran darah pada amfibi. Di sini ambil ada contohnya adalah katak ya. Oke, yang terakhir adalah sistem peredaran darah pada reptilia, burung, dan mamalia. Mamalia Ustaz tidak ambil contohnya di sini ya. Untuk sistem peredaran darah pada reptilia, burung, dan mamalia itu memiliki sistem peredaran darah tertutup ya. Jantung reptilia, burung, dan mamalia memiliki 4 ruangan seperti manusia ya, memiliki 4 ruangan. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Pada jantung reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna sehingga terjadi pencampuran darah kayak O2 dan karbon dioksida. Adapun pada burung dan mamalia 2 serambi dan 2 bilik terpisah sempurna. Ini ya. Pada reptilia ini jantungnya itu antara bilik kanan dengan bilik kiri itu belum sempurna sekatnya ya. Jadi di situ hampir sama dengan yang kayak katak tadi ya. Belum begitu sempurna. Kalau katak tadi memang tidak ada biliknya, cuma satu. Kalau pada reptilia ini biliknya ada 2, cuma dia itu tidak begitu sempurna sekatnya. Jadi masih juga tercampur antara oksigen dengan karbon dioksida. Kalau pada burung itu udah mulai bagus ya, udah termasuk sempurna. Oke ya, itu adalah sistem peredaran darah pada beberapa jenis hewan. Yang selanjutnya kita lihat manfaat peredaran darah lancar ya. Darah itu bisa tersumbat ya. Oke, kita lihat manfaatnya. Dengan sistem peredaran darah kita lancar, kita akan selalu sehat ya. Bebas dari penyakit jantung dan stroke. Terus paru-paru lebih sehat. Yang sangat ditakutkan itu kalau seandainya sistem peredaran darah kurang lancar, itu adalah jantung yang menjadi sasaran. Ibaratkan anak Ustadz memompa ban, terus memompa pipet atau apa, tapi kalau seandainya nanti terjadi penyumbatan di situ, dipompa terus lama-lama akan pecah. Sama juga dengan sistem peredaran darah kita ya. Ya, kalaupun itu tidak tersumbat, mengecil aja ya, itu akan berpengaruh. Makanya kayak makan-makan yang berlemak itu sangat berpengaruh dengan sistem peredaran darah ya. Nanti kalau lemak itu akan mengumpul di suatu pembuluh mengumpul di pembuluh darah. Itu bisa mengakibatkan darah itu jalannya tidak lancar ya. Akibatnya itu bisa terjadi stroke, dan juga nanti kasihan pada jantungnya yang memompa semakin berat ya. Di sini ada beberapa cara ya biar sistem peredaran darah itu lancar, yaitu yang pertama, anak Ustadz selalu menjaga makan makanan yang bergizi seimbang, makan sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, susu. Itu harus seimbang ya. Jangan makanannya itu terus ya. Harus diselang-seling biar nanti sistem peredaran darah kita lancar. Terus olahraga teratur. Itu sangat penting ya. Jangan anak Ustadz kerjanya cuma tidur, belajar. Itu bisa mengakibatkan sistem peredaran darah kita tidak lancar. Terus yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Itu adalah cara menjaga sistem peredaran darah kita tetap lancar. Oke ya, cukup sekian dulu video tentang sistem peredaran darah pada hewan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.